Oke, baik, kembali lagi bersama saya dengan Najwa Komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya dokumen itu tidak berantakan kalau dipindahkan dari komputer yang satu ke komputer yang lain, karena biasa sekali itu terjadi. Dokumen yang sudah kita bawa dari rumah masukkan dalam flash disk, ketika kita print ke tempat print dia itu hancur gitu, dia itu hancur berantakan. Maka caranya begini caranya ya. Umpamanya saya ambil dokumennya yang ada di komputer dulu ya. Ini dokumen ini umpamanya sudah kita ketikkan di rumah umpama ya. Maka setelah itu kita ingin ngeprint atau kita ingin masukin dalam flash disk dengan tujuan supaya kita print di tempat ngeprint. Caranya supaya dia nggak berantakan nantinya, nggak hancur ketika kita berpindah komputer atau berpindah office. Karena umpamanya katakanlah dulu office di rumah itu adalah office 2007 ya, padahal di tempat ngeprint itu adalah office 2016 atau office 2010. Itu jadi caranya supaya kita itu mengatasi seperti itu. Simpan dokumen dimaksud ya, simpan dokumen. Setelah simpan, tentukan tempat penyimpanannya. Contohnya kita simpan di desktop boleh, kalau di flash disk kan otomatis kan kita pilih jenis flash disknya yang ada di sini umpamanya. Ini setelah dicolokkan flash disknya kan muncul nama flash disknya gitu. Kita pilih flash disk, atau kalau saya pilih di desktop aja ya. Setelah itu ketikkan nama filenya apa, umpamanya nama filenya umpamanya 777 ya umpamanya. Setelah itu di sini letak daripada mengatasi masalah seperti dimaksud ya. Pada bagian save as type itu pilih dia Word 97 sampai dengan 2003. Ini kita pilih ya. Ini ada dua pilihan di sini. Ada bisa Word 97 2003, ada bisa dengan right text format. Ini kelebihan dan kekurangannya. Kalau Word 97 2003 itu menyimpan dokumen dengan kapasitas normal ya. Sedangkan right text format itu menyimpan dokumen dengan volume yang agak lumayan besar gitu daripada volume kapasitas penyimpanan 97 2003. Cuman keuntungan dan kelebihannya, apa kekurangannya? Kalau keuntungan daripada right text format itu adalah dia itu masih bisa dibilang sulit ditembus virus gitu, agak aman dia. Jadi kalau sedangkan ini memang mudah ditembus virus, mudah dirusak oleh virus. Kalau ini enggak gitu. Itulah keuntungan dan kelebihannya. Sekarang saya pilih ini umpamanya dulu, udah. Setelah itu maka klik save gitu ya, klik save. Maka setelah dibuat seperti langkah yang tadi, jika kita pindahkan dokumen ini ke flash disk atau kita ngeprint di tempat lain, dia itu tidak akan hancur lagi. Tidak hancur lagi dia ya. Ini mana tadi, ini 77 ini ya, ini. Ini kalau kita pindahin ke flash disk, kita bawa ke komputer lain, dia tidak hancur lagi. Itu caranya. Berikutnya yaitu jika kita juga berkehendak file atau dokumen yang kita ketikkan ini supaya tidak bisa diganggu gugat lagi atau tidak bisa diotak-atik oleh orang lain. Contohnya kalau kita ketik begini kan dia masih bisa nih ditambah-tambah kan itu. Jadi supaya dia nggak bisa ditambah, caranya ada dia pada bagian review. Pada bagian review ada restrict editing ya. Restrict editing ini review ya, ada restrict editing, centang dia limit dan centang allow gitu. Baru klik yes, isikan passwordnya apa aja umpamanya passwordnya, kita buat passwordnya 123, ini 123. Setelah itu oke. Maka dia tidak bisa lagi diganggu gugat gitu. Begitulah caranya supaya dokumen itu tidak bisa diedit, hanya bisa dilihat saja tapi tidak bisa diedit gitu di bagian review restrict editing.
untuk melepaskan restrict editingnya itu di bagian stop, dia ada di bawah stop protection. Isikan tadi password yang sudah kita buat tadi, yaitu 123. Maka dia bisa diedit kembali gitu. Ya, itulah dia cara untuk mengunci dokumen supaya dia nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Sedangkan ada cara lain selain restrict editing, selain ini tadi ya, selain ini tadi 123, selain daripada 123, yang tadi ini, selain daripada itu ada cara lain, yaitu di bagian file ya, di bagian file sama seperti fungsi yang tadi juga, tapi cuman letaknya aja yang berbeda gitu. Pada bagian file ada dia protect dokumen. Pada protect dokumen itu ada restrict editing itu ada di sini juga gitu. Jadi kalau encrypted with password itu maksudnya itu mempassword dokumen. Itu dia, mempassword dokumen. Jika kita buka dokumennya, maka dia langsung otomatis harus minta password dulu baru dia dokumen terbuka gitu. Itu perbedaannya dengan restrict editing. Kalau restrict editing dia terbuka, cuman nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi gitu. Itulah dia. Jadi cukup sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa di subscribe ya. Soalnya ya kita juga berharap sih supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan juga ya bermanfaat untuk kita bersama ya. Terima kasih.